Oke, dua kabar gacor kali ini. Yang pertama datang dari calon kapal induk Indonesia, bos, yang ternyata kini bakal dihibahkan kopong tanpa senjata sama sekali. Nah, lantas pertanyaannya, apakah yang disisakan dari kapal ini? Apa saja masalah yang sebenarnya ada pada kapal ini dan bagaimanakah kondisinya saat diterima Indonesia nanti? Kemudian bagaimana rencana ambisius Indonesia untuk mengupgrade kapal ini? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang menyatakan solidaritasnya kepada negara Kuba, bos, dalam menghadapi berbagai tekanan global. Bahkan Komisi 1 DPR RI menyebut negara Kuba sebagai negara sahabat. Nah loh, lantas pertanyaannya, sebenarnya apa yang dihadapi Kuba saat ini, bos? Dan bagaimana pernyataan lengkap Komisi 1 DPR RI tentang negara sahabat? Penasaran beritanya? Cus, mari cek. Mari kita ceki berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi seperti video admin beberapa hari lalu, tanggal 28 April 2026 di Roma, Parlemen Italia resmi mengesahkan program hibah gratis kapal induk legendaris ITS Giuseppe Garibaldi C551 ke Indonesia. Jadi statusnya sudah jelas, bos. Gratis tistis tanpa pembayaran speser pun. Tapi jangan dulu bayangin Indonesia tiba-tiba punya kapal induk mini USS Nimitz. Nggak gitu, bos. Admin kutip dari armyrecognition.com, faktanya kapal ini pun ternyata dikirim tanpa sistem senjata aktif. Rudalnya 0, sistem tempur non-aktif. Kapal hanya mempertahankan sistem navigasi, propulsi, dan keselamatan. Jadi mungkin 11-12 lah sama kapal kargo. Mungkin ya. Jadi kalau mau langsung dipakai perang ya nggak bisa, paling cuma bisa nunjuk-nunjuk baik di peta. Dan disebutkan masalah utamanya kini adalah sistem radar dan digital yang sudah usang, struktur yang mulai lelah, tidak kompatibel dengan standar perang modern, dan alasan utamanya mengapa kapal ini dihibahkan karena biaya perawatannya mehong. Nah, karena tidak punya senjata, Indonesia mau pakai buat apa, Min, di awal-awal, ya kan? Jadi dikatakan saat ini katanya kapal hanya cocok untuk peran non-tempur seperti pelatihan dan dukungan. Jadi fungsi realistisnya mungkin bisa jadi sebagai kapal komando, latihan, logistik, bantuan bencana, masih cucok lah. Tapi yang bikin menarik ada rencana upgrade-nya nih, bos. Indonesia dikatakan ingin mengubahnya jadi kapal induk helikopter plus drone dengan potensi hingga 60 UAV, 60 drone, bos. Drone pengintai jarak jauh sampai dengan helikopter SAR dan logistik. Namun tantangannya juga tidak ringan untuk mengubah kapal ini. Sistem listrik sudah tua, infrastrukturnya juga belum siap dengan drone skala besar, perlu upgrade besar di command and data system, sehingga kemungkinan dalam pengerjaan biaya pun bisa membengkak. Nah, harapannya ya, semoga nanti jika proyeknya dijalankan, semoga bisa berjalan lancar, tepat sasaran, tepat biaya, tidak bengkak, dan upgrade kapal bisa sesuai dengan yang diharapkan TNI dan pemerintah Indonesia ya, bos. Amin. Oke, yang pertama tentang solidaritas Indonesia-Kuba, bos. Nah, jadi baru-baru ini di Jakarta 20 April 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, satu pernyataan yang cukup greget keluar dari Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa katanya Indonesia akan terus menjaga solidaritas dengan Kuba dalam menghadapi berbagai tekanan global. Nah, tekanan global ya, di sini kita tahu bahwa Kuba kali ini benar-benar berada di bawah tekanan Amerika, bos. Nasibnya pun berada di ujung tanduk seperti Venezuela. Lanjut, Ketua Komisi 1 DPR ini pun menyatakan bahwa Indonesia memandang Kuba sebagai negara sahabat yang memiliki hubungan historis panjang dengan Indonesia. Jadi ini bukan sekedar basa-basi, bos. Ini adalah pengingat bahwa hubungan Indonesia-Kuba bukan hubungan kemarin sore. Dan kita bicara tentang sejarah panjang dari era Presiden Bapak Soekarno hingga kerjasama nyata di lapangan. Beliau katakan saat Indonesia dihantam tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006,
Negara Kuba pun hadir bukan dengan pidato tapi dengan tenaga medis. Dan sekarang DPR ingin hubungan itu tidak sekedar dikenang bos, tapi terus dilanjutkan. Kerjasama pendidikan, penanganan penyakit jantung dan kanker, hingga ada skema Sister City antara Artemisa dan Bandung. Nah, kali ini perlu digarisbawahi bos, bahwa DPR ini bukan eksekutornya. Mereka tidak menaikkan perjanjian, tidak juga bisa mengirim bantuan. Dan fungsi DPR dalam hal ini hanya satu, yaitu memberi sinyal politik kepada pemerintah kita. Dalam bahasa yang lebih jujur, DPR itu seperti menyalakan lampu hijau, tapi yang menginjak gas ya tetap pemerintah bos. Dan ketika DPR bicara soal solidaritas dengan Kuba di tengah situasi global yang panas ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pesan yang cukup keras untuk didengar dunia dan pemerintah kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa DPR Indonesia tiba-tiba menegaskan solidaritas ke Kuba di saat seperti ini? Apa yang sebenarnya sedang dihadapi Kuba? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, kita geser sedikit ke Karibia bos, ke sebuah pulau yang sudah puluhan tahun jadi duri dalam hubungan global Kuba-Amerika. Jadi seperti yang kalian tahu, memang pada awal 2026 ini situasi Kuba memanas, terutama setelah mendapat ancaman yang lebih keras dari Paman Donald. Bahkan baru-baru ini Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, secara terbuka telah memperingatkan bahwa ancaman dari Amerika telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini bukan sekedar retorika bos, karena Amerika pun kini diketahui telah memperketat sanksi keuangan bagi Kuba, embargo energi ke Kuba, bahkan menekan negara lain yang memasok minyak ke Kuba. Efeknya, kini ekonomi Kuba tercekik, kehidupan rakyat yang makin berat, dan di level bawah, masyarakat Kuba pun mulai cemas. Bukan cuma soal ekonomi bos, tapi soal kemungkinan yang lebih gelap, yaitu konflik militer, kecemasan akan serangan Amerika. Karena pernyataan Paman Donald pun baru-baru ini juga bikin suhu makin naik. Dalam sebuah acara di Florida 1 Mei 2026 kemarin, beliau mengatakan, sang preman ini mengatakan bahwa Kuba bisa diambil alih dalam waktu cepat. Paman Donald bahkan menyiratkan kemungkinan pengerahan kapal induk ke Kuba. Nah loh, artinya ini bukan sekedar tekanan ekonomi lagi bos. Ini sudah masuk wilayah proyeksi kekuatan militer. Dan yang bikin situasi makin amsyong, pernyataan ini pun dikaitkan dengan konflik global lain yang sedang berlangsung. Jadi Kuba bukan berdiri sendiri nih. Dia adalah bagian dari papan catur yang diincar sang preman selain Venezuela dan Iran. Cukup amsyong. Jadi kalau kalian lihat di peta, Kuba itu hanya 150 km dari Florida bos, tepat di halaman depan Amerika. Setelah revolusi Fidel Castro, Kuba berubah jadi negara komunis, dan posisinya pun seperti punya musuh ideologis tepat di depan rumah sendiri. Kemudian dalam logika militer, siapapun yang menguasai Kuba punya posisi sangat dekat dengan jantung Amerika. Dan mungkin inilah salah satu faktor mengapa sejak lama Kuba dianggap ancaman strategis. Jadi bukan ancaman ekonomi bos. Dan dulu ya, jelas puncaknya pernah terjadi saat krisis rudal Kuba, saat Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di sana, dan hasilnya dunia hampir masuk perang nuklir. Dan sejak itu Kuba jadi semacam bayang-bayang ancaman keamanan bagi Amerika. Nah, kini sepertinya Kuba bakal dicaplok oleh Amerika. Akankah negara Kuba bernasib sama seperti Venezuela ataupun Iran? Akankah Rusia kali ini turun gunung membantu memperkuat Kuba? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.